Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 213 sampai 214. Tepat ketika kaki kecilnya yang gemetar hendak menekan tombol, tiba-tiba sebuah tangan meraih kaki kecil itu. Itu tangan Ye Guan. Ye Guan menatap pria kulit putih kecil di depannya, dan keringat dingin sudah mengalir di wajahnya. Xiao Bai membuka matanya dan menatap Ye Guan, berkedip dengan ekspresi polos di wajahnya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Tidak perlu membantu, aku bisa bertahan." Saat dia mengatakan itu, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia merasa bahwa sebelum membiarkan si kecil membantu, dia harus menyuruhnya pergi. Mengerikan, pada saat ini, Mu Nian di samping tiba-tiba berkata, "Bunuh." Setelah mendengar kata-kata Mu Nian, Ye Guan meletakkan Xiao Bai di bahunya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Tertawa, pedang berjalan membuka jalan dan tidak terkalahkan. Segera, Ye Guan dan Mu Nian bergegas keluar dari pengepungan bersama semua orang dari Akademi Guangxuan. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di kedua sisi di belakang mereka, dan kemudian aura kuat mengalir keluar. Aduh, terjadi lagi. Melihat pemandangan ini, mata Mu Nian menyipit, dan dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, waktu dan ruang terbelah, dan saluran transmisi muncul di depan Ye Guan. Mu Nian memandang Ye Guan, bawa mereka ke medan perang virtual dan nyata, dan kita akan menghancurkan bagian belakang. Ye Guan terdiam. Saat Mu Nian hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah kelompok pembangkit tenaga listrik Guangxuan Universe di kejauhan. "Ayo pergi." Kilatan apresiasi melintas di mata Mu Nian. "Sungguh bodoh jika membalas budi kepada ibu mertua Anda saat ini." Ye Guan langsung memimpin semua orang dari Guangxuan Universe ke saluran susunan teleportasi. Pada saat ini, Mu Nian melirik Xiao Bai di bahu Ye Guan. Xiao Bai juga melihat ke arah Mu Nian. Dia menyeringai, lalu melambaikan kaki kecilnya. Mu Nian menunjuk ke arah Ye Guan, lalu melambaikan tangan kecilnya. Xiao Bai melirik Ye Guan, lalu mengangguk dan melambaikan cakar kecilnya. Mu Nian tersenyum tipis lalu mengacungkan jempol. Xiao Bai menyeringai, lalu melambaikan kaki kecilnya, dan sebutir telur sebesar semangka terbang di depan Mu Nian. Mu Nian melihat benda besar di depannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum lalu menyimpannya. Hanya Qin Guan yang bisa memainkannya. Saat ini, Ye Guan dan yang lainnya telah memasuki terowongan ruang dan waktu, dan tak lama kemudian semua orang menghilang dari tempat kejadian. Mu Nian menoleh untuk melihat dewa yang kuat. Pada saat ini, ada semakin banyak dewa yang kuat di lapangan. Selain Mu Nian, Tian Xiu sedikit mengernyit. Apakah medan perang virtual telah hilang? Mu Nian berkata dengan lembut, situasinya seharusnya tidak baik. Mu Nian memandang para dewa yang bergegas dan berkata dengan lembut, alam semesta yang sebenarnya mengetahui keberadaan si kecil dan pasti tidak ingin dia hidup. Tian Xiu bertanya, akankah Tianming mengambil tindakan? Tidak. Tian Xiu sedikit mengernyit. Mengapa? Nian berpikir. Pertama, dia hanya ingin menunggu Xiao Xuanzi mengambil langkah itu. Kedua, dia tidak tahu tentang dunia nyata,
Ketiga, jika dia mengambil tindakan, keadaan Xiao Guan pikiran harus dipatahkan. Sebelumnya baik-baik saja, si kecil belum pernah melihat dunia dan hanya menganggapnya sebagai kaisar pedang agung. Tapi sekarang, jika takdir membunuh semua orang di depannya dengan pedang. Saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada yang bisa mempertahankan ilmu pedang yang tak terkalahkan setelah melihat takdir. Jika lelaki kecil ini berasal dari generasi yang sama dengannya, itu mungkin baik-baik saja, tapi sekarang berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan. Tian Xiu tetap diam. Generasi mereka sangat dipengaruhi oleh takdir. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang melihat takdir akan memiliki dewa yang tertanam di hatinya. Tuhan yang membuatmu putus asa hanya dengan memikirkannya. Dalam pertempuran 30 juta tahun yang lalu, tidak peduli seberapa keras Yesuan bertarung, dia tidak pernah memanggil Kinger lagi. Tidak hanya Yesuan, tetapi juga di antara pembangkit tenaga listrik teratas di era kontemporer, siapa yang mengetahui takdir tidak pernah putus asa. Tidak peduli seberapa banyak Anda berlatih atau seberapa keras Anda bekerja, saat Anda menghadapinya, Anda tetap putus asa. Dia sangat kuat. Pada saat ini, Munianian tiba-tiba berkata dengan lembut, lagi pula, bagi Guangxuan Universe, takdir ini lebih berbahaya daripada dunia nyata. Setidaknya dewa dunia nyata yang sebenarnya tidak akan mengambil tindakan, dan gadis takdir ini tidak akan terlalu peduli. Jika bukan Xiao Xuanzi, dia telah memusnahkan alam semesta Guangxuan hanya dengan satu pikiran. Tian Xiu mengangguk sedikit dan melihat ke kejauhan. Tidak masalah apakah alam semesta hancur atau tidak. Selama yang kecil cowok baik-baik saja, tidak apa-apa. Datang membantu, murni karena Ye Guan adalah anggota keluarga Yang. Munianian tiba-tiba tertawa dan berkata, bunuh aku seperti kuda. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Dan Tian Xiu juga berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Di atas kehampaan, Raja An dan Raja Chang masih bertarung. Seorang Nanjing dan dua orang lainnya terus menatap Raja An. Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba berkata, ambil tindakan. Hampir di saat yang bersamaan, Tianji Naan Wang tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, dan sebuah jimat terbakar dari telapak tangannya. Ledakan, dalam sekejap, tubuh Raja An menjadi ilusi. Jiwa yang membara, tidak hanya itu, dia juga membakar tubuhnya. Jelas sekali, dia mengira An Nanjing dan yang lainnya akan mengambil tindakan terhadapnya. Saat ini, An Nanjing dan 3 orang lainnya datang untuk membunuhnya. Ledakan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari sekitar Raja An. Pada saat yang sama, Raja An langsung merobek penghalang ruang waktu dan berubah menjadi kobaran api dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu dengan kecepatan yang sangat cepat, dalam sekejap. Sebuah mata menghilang, melihat pemandangan ini, Raja Chang yang berada di samping langsung terpana. Kamu membakar jiwamu dan menyerahkan tubuh ini hanya untuk melarikan diri? Seorang Nanjing dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Raja An akan membayar mahal untuk melarikan diri. Sangat menentukan, pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba memandang ke arah Raja Chang. Dan ketika dia melihat ketiga orang itu, wajah Raja Chang langsung menjadi pucat. Saat ini,
Raja Chang tiba-tiba merasa menyesal. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya bergabung dengan Raja An untuk menghadapi ketiga orang ini. Tetapi sekarang, Raja An telah melarikan diri, dan hanya dia yang tersisa, ingin melarikan diri. Itu sudah terlambat. Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, "Bunuh dia." Saat suara itu jatuh, mereka bertiga menghilang dari tempatnya pada saat yang bersamaan. Wajah Raja Chang langsung memucat, ini sudah berakhir. Sesaat kemudian, terjadi ledakan di lapangan, dan tidak lama kemudian, kepala berdarah keluar. Itu Raja Chang. Setelah membunuh Ratu Chang, An Nanjing berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, ruang dan waktu terbelah, dan mereka bertiga masuk lalu menghilang dari tempat kejadian. Di terowongan ruang dan waktu, Ye Guan, Guan Xuan Universe, dan lainnya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan cepat. Di sebelah Ye Guan, Li Banzi berkata dengan suara yang dalam, "Kami akan segera sampai." Ye Guan berkata dengan lembut, "Apakah medan perang Su Zhen telah hilang?" Li Banzi terdiam. Dia juga tidak tahu bagaimana situasi di medan perang virtual dan nyata sekarang. Li Banzi tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, dalam 2 hari terakhir, dia merasa langkahnya terlalu cepat. Terutama karena musuhnya terlalu menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba mendidih, dan saat berikutnya, cahaya pedang keluar. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan diam-diam waspada. Pada saat ini, cahaya pedang pecah dan seorang wanita keluar. Ye Guan tercengang saat melihat orang itu datang. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar Pedang Agung Aluo. Melihat Kaisar Pedang Agung Aluo, Li Banzi langsung santai. Fakta bahwa Aluo bisa datang ke sini membuktikan bahwa medan perang virtual dan sebenarnya belum sepenuhnya hilang. Aluo menghampiri Ye Guan dan dia menatap Ye Guan, "Pergi ke kuil Su Zhen." Ye Guan bertanya, "Untuk apa kamu pergi ke kuil Su Zhen?" Aluo berkata dengan sungguh-sungguh, "Entron." Petik 2. Ye Guan tertegun dan berkata tanpa sadar, "Ayah akan mati." Ekspresi semua orang membeku. Ekspresi Aluo tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Kakak senior Chen Guanzi menarik lengan baju Ye Guan, lalu berkata, "Adik laki-laki, hati-hati, dia adalah ayahmu." Ye Guan tersenyum sinis, tapi dia mengatakan hal yang salah. Sepertinya dia dipengaruhi oleh Master Ta, Xiao Ta. Aluo melirik ke arah Ye Guan. "Kamu tidak mati, tapi sekarang kamu harus naik tahta." Ye Guan bingung. "Kenapa?" Aluo berkata dengan lembut, "Stabilkan moral tentara." Stabilkan moral tentara. Ye Guan hendak menanyakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah mereka. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, dan pada saat ini, Aluo tiba-tiba berteriak dengan marah, "Di mana murid-murid sekte pedang?" Bas, tiba-tiba, ratusan pembudidaya pedang bergegas keluar dari terowongan ruang waktu di kejauhan. Saat dia melihat para pembudidaya pedang ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Ratusan kaisar pedang, memalukan. Ratusan kaisar pedang bergegas menuju kedua sisi, dan segera, suara pertempuran datang dari luar terowongan ruang waktu.
yang sangat dahsyat. Aluo tiba-tiba meraih tangan Ye Guan. "Ayo pergi, aku menunggumu." Ye Guan tampak bingung. "Apakah kamu menunggu dirimu sendiri?" Aluo tidak berkata apa-apa lagi, dan menarik Ye Guan ke kejauhan dengan cepat. Semua orang segera mengikuti. Dalam perjalanan ke Sinbi Kuge, Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, apa yang harus saya persiapkan untuk penobatan saya? Misalnya, apa yang harus saya katakan? Saya tidak punya pengalaman." "Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau," Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Ta, tiba-tiba aku sedikit gugup." Bajingan kecil ini sebenarnya bisa gugup. Ye Guan melihat ke kejauhan. Ratusan kaki jauhnya, ada cahaya putih di sana, dunia virtual. Saat ini, dia memang sedikit gugup. Pernahkah dia melihat pertempuran sebesar itu? Naik tahta sebagai Raja Alam Semesta Guangxuan, sebelumnya, dia hanyalah murid muda klan Ye. Tapi sekarang, dia akan menjadi Raja Alam Semesta Guangxuan. Seperti mimpi, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Tuan Ta, berapa gaji yang akan kamu dapatkan setiap hari ketika kamu menjadi Raja Alam Semesta Guangxuan?" Xiao Ta, Ye Guan tertawa, dan segera, dia dan Aluo berjalan melewati daerah itu. Cahaya putih, ada kilatan cahaya di depan matanya, dan Ye Guan merasa terpesona. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan pada saat ini, dia sudah berdiri dalam kehampaan. Pada saat ini, orang-orang kuat ini sedang memperhatikan dia. Dan di cakrawala itu, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Dan para dewa yang kuat terus memasuki medan perang virtual dan nyata. Dan pertempuran menjadi sengit. Ye Guan berdiri di sana. Tapi saat ini, dia sedikit bingung. Semua orang melihatnya. Ye Guan tiba-tiba berbisik, "Tuan Ta, di mana ayahku?" Saat ini, ada banyak orang di sekitar. Tapi Ye Guan merasa sedikit kesepian dan aneh. Dalam 2 hari terakhir, hidupnya banyak berubah. Dari pewaris muda keluarga Ye hingga Raja Alam Semesta Guangxuan, dia sebenarnya tidak mampu beradaptasi dengan perubahan status ini. Terlebih lagi, dia berada di bawah tekanan besar. Putra dari ahli pedang manusia, dia tahu bahwa orang-orang di alam semesta Guangxuan mengenalinya karena ahli pedang di dunia, bukan karena Ye Guan. Ini adalah kehormatan nenek moyang kita. Dia tahu betul bahwa kehormatan generasi ayahnya adalah milik generasi ayahnya. Tapi dia hanya punya tekanan. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadilah Raja Alam Semesta Guangxuan, lalu lindungi alam semesta Guangxuan. Tanggung jawab ini sungguh berat. Tekanan itu membuatnya terengah-engah. Tujuan awalnya adalah membangkitkan Xiao Jia dan memimpin klan Ye menjadi klan yang kuat. Tapi sekarang, dia ingin melindungi seluruh alam semesta Guangxuan. Tanggung jawab ini sangat penting, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Guan. Li Banzi tiba-tiba berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu berada di bawah banyak tekanan. Dan kami juga berada di bawah banyak tekanan. Tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seseorang, kan?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah di kejauhan. Pernahkah Anda melihat dewa-dewa itu? Tujuan utama mereka adalah untuk memurnikan semua orang kuat di alam semesta Guangxuan kita menjadi esensi spiritual. Dan kemudian menghancurkan alam semesta Guangxuan kita.
Kamu melirik ke arah ujung langit, dan dia setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan melihat orang-orang di depannya. Pada saat ini, ada kurang dari 100 pembudidaya pedang yang tersisa di sekte pedang sebelum mereka datang. Di sana berjumlah ratusan. Kebanyakan dari mereka meninggal di jalan. Selain itu, sebagian besar orang kuat di alam semesta Guangxuan di lapangan telah terbunuh atau terluka. Dan orang-orang ini mati demi dia. Ye Guan, mengapa mereka begitu putus asa untuk melindungi diri mereka sendiri? Karena aku percaya pada Master Pedang Dunia, ahli pedang manusia melindungi alam semesta ini. Ini adalah kehormatan seorang ahli pedang manusia. Sebagai keturunan dari ahli pedang manusia, ketika menikmati manfaat yang diperoleh dari kehormatan ini, dia secara alami harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Setelah membaca ini, Ye Guan tiba-tiba merasa lega. Dia menyeringai, mulai hari ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi alam semesta di bawah kaki kita sampai saya mati. Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut langsung menjadi bersemangat. Ye Guan berbalik dan melihat ke arah Aluo, naik tahta. Senyuman muncul di wajah Aluo. Oke, alam semesta Guangxuan saat ini membutuhkan seorang raja. Selama 30 juta tahun, Master Pedang belum muncul di dunia manusia, dan sekarang hati orang-orang di alam semesta Guangxuan menjadi agak tersebar. Dibutuhkan seseorang untuk menyatukan hati orang-orang. Ahli pedang di dunia ini terbaring telentang. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan putranya datang. Memang benar kalau hutang ayah harus dilunasi oleh anak laki-laki. Aluo tiba-tiba meraung. Entron, saat dia mengatakan itu, kerumunan di depannya tiba-tiba berpisah, dan di ujung pandangannya, ada aula bobrok. Kuil realitas virtual, pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba memindahkan sebuah kursi ke pintu masuk aula dan meletakkannya. Seolah-olah dia merasa itu belum cukup, dia mengeluarkan kain merah besar dan menggantungkannya di kursi. Meski begitu agak kasar, itu hanya bisa digunakan. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Guan perlahan berjalan menuju kursi. Saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kanan. Pemimpin klan Senge melihat ekspresi Ye Guan. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Li Ge. Ye Guan tersenyum, lalu melihat ke arah Li Ge, di mana ada juga seorang wanita berdiri tidak jauh dari situ, memegang pedang di tangannya. Ye Yu, Kaisar Pedang Agung, dia pernah melihatnya sebelumnya ketika dia berada di Nanzhou. Ye Yu tersenyum tipis saat melihat Ye Guan menatapnya. Ye Guan tersenyum, mengalihkan pandangannya, lalu melanjutkan berjalan pergi. Semua orang di sekitar sedang melihat Ye Guan. Putra dari ahli pedang manusia, mereka baru saja menerima kabar tersebut, jadi mereka juga sangat penasaran dengan Ye Guan. Melihat Ye Guan saat ini, semua orang tersenyum. Dia terlihat persis seperti ahli pedang manusia, dan yang lebih penting, ini adalah kaisar pedang yang hebat. Kaisar Pedang Agung yang masih muda, benar-benar jahat. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak, ledakan. Di langit yang jauh, sebagian besar ruang dan waktu tiba-tiba hancur, dan kemudian, cahaya keemasan menyebar. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, seorang pria muda perlahan keluar. Di belakang pemuda itu, ada 3 lelaki tua, 3 kaisar dewa. Selain itu, di belakang pemuda itu,
ada puluhan ribu orang kuat setingkat dewa. Melihat barisan ini, Aluo dan yang lainnya mengerutkan kening. Dan saat pemuda itu berjalan keluar, para dewa sebenarnya di lapangan juga mundur di belakangnya. Pemuda itu tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia datang langsung ke sisi berlawanan dari Ye Guan yang jaraknya 100 kaki. Sangat dekat dengan semua orang, namun tidak ada rasa takut di mata pemuda itu. Pemuda itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu keturunan ahli pedang di dunia?" Ye Guan menatap langsung ke arah pemuda itu. "Apakah kamu ingin bertarung dalam duel?" Pemuda itu juga sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Ye Guan di depannya bisa begitu lugas. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Ya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Wilayahmu rendah, aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menekan tangan kanannya dan dalam sekejap, wilayahnya secara langsung ditekan ke ranah hukum surgawi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Qian." Saat suara itu turun, Ao Qian berinisiatif untuk berpisah dari Ye Guan. Dia melirik ke arah Ye Guan lalu melangkah ke samping. Saat ini, Aluo tiba-tiba meraih Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Orang kuat lainnya di Akademi Guangxuan juga menggelengkan kepala dengan cepat dan berkata tidak. Ye Guangang baru saja mengenali leluhurnya dan kembali ke sekte tersebut, tetapi dia belum dilatih oleh Akademi Guangxuan. Meskipun dia sekarang adalah Kaisar Pedang Agung, levelnya terlalu rendah. Dan pria di depanku ini jelas bukan orang biasa. Ini jebakan. Jika Ye Guan tidak melawan, maka prestise Ye Guan akan rusak. Dan jika Ye Guan menerima tantangan itu, maka Ye Guan akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jika itu tidak cukup, saya dapat menurunkan 1 tingkat." Setelah suara itu jatuh, dia menekan tangan kanannya, dan dalam sekejap, alamnya turun langsung dari alam surga ke alam duniawi. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di Akademi Guangxuan langsung marah. Saat ini, Ye Guan memandang Aluo dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Aluo memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, "Percayalah padaku." Setelah hening beberapa saat, Aluo mengangguk. "Oke." Di lapangan, orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan juga mundur ke belakang. Ye Guan memandang pemuda tidak jauh di depannya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Ayo, coba saya lihat." Berhenti bicara omong kosong. Begitu suara Ye Guan turun, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Kali ini, dia masih tidak menggunakan pedang berjalan. Tertawa, cahaya pedang melintas di lapangan, mencapai puncaknya. Di kejauhan, seringai muncul di sudut mulut pemuda itu, dan dia tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan misterius langsung menyelimuti area ruang waktu tempat dia dan Ye Guan berada. Di saat yang sama, kecepatan pedang Ye Guan melambat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tertindas, mata Ye Guan sedikit menyipit, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia memutar tangan kanannya dengan keras. Ledakan,
ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak. Ye Guan menebas dengan pedangnya lagi, 12 pedang berturut-turut. Kritis, boom, saat ke-12 pedang ini keluar, area ruang waktu di lapangan langsung hancur. Tetapi pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba menunjuk ke depan, dan pada titik ini, cahaya pedang terpaksa berhenti di depannya. Namun, saat berikutnya, 12 pedang terbang tiba-tiba melesat keluar dari ruang dan waktu di sekitar pemuda itu. Tertawa, suara robeknya keras, 12 pedang terbang tiba-tiba muncul. Pemuda itu sedikit menyipitkan matanya, cahaya dingin muncul di matanya, dan tangan kirinya tiba-tiba mengepal erat. Ledakan, cahaya keemasan melesat ke langit dari tubuhnya. Ke-12 pedang terbang itu langsung terlempar. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melepaskan pedangnya dan meninju ke depan. Menghancurkan langit, merasakan kekuatan pukulan Ye Guan, pemuda itu tidak berani gegabah dan dengan cepat menyilangkan tangannya. Ledakan, dalam sekejap, di bawah tatapan semua orang, cahaya keemasan di tubuh anak laki-laki itu tiba-tiba hancur, dan dia terlempar sejauh 100 kaki. Begitu dia berhenti, 12 pedang terbang langsung menghantamnya. Kritis, menghadapi pedang yang menakutkan ini, pemuda itu tiba-tiba berteriak dengan marah dan menekan dengan tangan kanannya. Ledakan, dalam sekejap, ribuan bilah emas tiba-tiba meledak di depannya, dan 12 pedang terbang langsung dipotong. Tapi saat ini, Ye Guan bergegas ke depannya lagi. Pukulan lain, Ye Guan sangat cepat sehingga pemuda itu bahkan tidak bisa bereaksi. Melihat pukulan mengerikan Ye Guan, cahaya dingin melintas di mata pemuda itu, dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Ye Guan muncul di belakang pemuda itu seperti hantu saat itu. Dia melihat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena pedang diam-diam telah membunuhnya di belakangnya. Buat suara di timur dan serang di barat tertipu. Sudah terlambat bagi anak itu untuk berbalik. Boom! Sebuah pedang menusuk pemuda itu dari belakang. Namun, begitu pedang itu menembus 1 inci, sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tubuh pemuda itu. Segera setelah itu, pedang itu langsung terlempar diam-diam menembus. Bunuh diam-diam di depan anak muda, satu demi satu pedang, tidak memberi kesempatan pada bocah dewa itu untuk bernapas. Mata anak dewa itu tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Dia mengatupkan kedua tangannya, mencoba memblokir pedang Ye Guan, tetapi pada saat ini, Ye Guan menghilang dari tempat itu seperti hantu tiba-tiba. Tapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Ye Guan tidak memiliki pedang di tangannya. Pedang itu ada di belakangnya, orang-orang datang, tetapi pedangnya tidak mengikuti. Bocah roh itu merasa ngeri, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, pedang di belakangnya menusuk tubuhnya lagi. Di saat yang sama, Ye Guan melangkah maju dan meninju tenggorokannya. Menghancurkan langit, ledakan, tertawa, di mata semua orang, punggung anak dewa itu tertusuk oleh pedang Ye Guan. Pada saat yang sama, kekuatan pukulan Ye Guan yang kuat langsung membuat anak dewa itu terbang 100 kaki jauhnya. Tertawa, sebuah pedang menembus langsung ke tenggorokan bocah dewa itu.
Mata anak dewa itu melebar dan dia terpaku di tempatnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi para dewa yang kuat itu tiba-tiba berubah, dan mereka akan mengambil tindakan, tetapi Aluo dan yang lainnya berdiri tepat di depan mereka. Di lapangan, Ye Guan menatap pemuda yang tidak percaya di depannya, dengan sedikit rasa jijik di bibirnya, berpura-pura menjadi keren di depanku. Apakah kamu layak? Tertawa, kepala bocah dewa itu dipotong olehnya dan terbang beberapa meter jauhnya. Oke, di lapangan, semua orang kuat di Guangxuan Universe meledak dalam kegembiraan. Kaisar pedang hebat, dewa perang, kesadaran bertarung ini sungguh luar biasa. Ye Guan menatap Kaisar Dewa dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju Aula Suzhen. Tetapi pada saat ini, di Jalan Emas, aura kuat melonjak, dan kemudian, seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar. Di samping wanita berbaju putih, ada 6 orang berdiri. Salah satunya adalah Raja An yang telah melarikan diri sebelumnya. Saat ini, tubuh fisik Raja An telah pulih, dan ke-6 orang ini semuanya adalah makhluk menakutkan yang setingkat dengan Raja An. Di belakang 6 orang itu, ada 36 orang kuat yang menakutkan, 36 Kaisar Dewa. Dan setelah 36 Kaisar Dewa, masih ada 400 orang super kuat, 400 Kaisar Ilahi. Setelah para Kaisar Ilahi ini, ada banyak Guru Ilahi dan Raja Ilahi, dan bahkan ada ratusan ribu Jenderal Ilahi. Melihat barisan ini, ekspresi semua orang di pihak Guangxuan Universe menjadi sangat serius. Apakah barisan ini akan menjalani pertarungan terakhir? Ye Guan memandang wanita terkemuka berbaju putih. Apakah ini dewa yang sebenarnya? Xiaota berkata, tidak. Pada saat ini, suara misterius di menara kecil tiba-tiba berkata, itu adalah roh kosmik, Dewa Yin. Siapa pernah menelan ribuan peradaban yang bereinkarnasi? Ini sudah menindas orang. Yin Shen, Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan Xiaota. Tuan Ta, datang dan bertarung. Xiaota berkata dengan cepat, sialan, dia memintamu untuk menelepon seseorang. Bukan Ta? Tolong dengarkan dengan jelas. Apa yang kamu lakukan? Mengapa? Apakah kamu memikirkan Tuan Ta setiap kali sesuatu yang buruk terjadi? Ye Guan, wanita bermata gelap putih itu tiba-tiba tertuju pada Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dengan tatapan tenang. Naik tahta, tidak punya kesempatan. Benarkah, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari samping, dan saat berikutnya, pedang tiba-tiba terbang dari tangan seorang wanita. Pedang King Xuan, dan di bawah pandangan semua orang, seorang pria perlahan keluar dari pedang King Xuan. Rambut putih, jubah misterius. Ahli pedang manusia. Melihat master pedang manusia, semua pembentuk alam semesta Guangxuan yang hadir segera menjadi bersemangat, dan banyak orang bahkan perlahan-lahan membungkuk padanya. Kamu melihat ke arah master pedang manusia di kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Master pedang manusia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia datang langsung ke sisi Ye Guan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di sebelah kanan Ye Guan. Qin Guan tiba-tiba meraih tangan kanan Ye Guan, sedangkan ahli pedang manusia meraih tangan kiri Ye Guan. Dia tersenyum tipis, ayo pergi, naik tahta. Dengan itu, Ye Xuan dan Qin Guan menarik Ye Guan perlahan ke kejauhan ke aula utama.
Master pedang manusia melirik Yin Sen di sebelah kanan, datang dan coba sentuh anakku. Yin Sen menatap Ye Xuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya sangat serius. Melihat Yin Sen tidak bergerak, Ye Xuan berpikir sejenak, lalu menatap Ye Guan. Apakah dia baru saja membuatmu takut? Ye Guan berkedip. Takut? Sebelum ada yang bisa bereaksi, CK, di bawah pandangan semua orang. Sebelum Yin Sen bisa bereaksi, pedang itu ditusuk tepat di antara alisnya. Dan kemudian dia dipaku di tempatnya. Semua orang terkejut. Ye Xuan melirik Yin Sen dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu bocah nakal. Kamu datang ke sini untuk pamer di depan anakku. Apakah kamu pikir aku sudah mati? Bersambung.